Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Nah, kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 177. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa sesampainya Senku dan timnya di Ekuador, Senku bersama dengan timnya segera membongkar kapal yang telah mengantarkan mereka semua tiba di Ekuador. Lalu mengambil komponen-komponen kapal yang diperlukan untuk segera membuat 6 buah motor yang akan mereka gunakan sebagai alat transportasi untuk mencapai kota tujuan mereka. Tapi meskipun Senku pada akhirnya berhasil membuat 6 buah motor, Senku beserta dengan timnya nggak bisa pergi menggunakan motor mereka menuju kota logam atau tempat di mana sinar pembatuan ribuan tahun yang lalu berasal dengan nyaman. Karena sesaat mereka ingin pergi dan meninggalkan tempat di mana mereka berlabuh, Senku dan timnya harus berusaha kabur dari Stanley dan pasukannya yang baru saja tiba di Ekuador. Nah, untungnya berkat antisipasi dan rencana yang sangat matang, Senku dan timnya pun berhasil melarikan diri dari 3 gelombang serangan yang diluncurkan oleh Stanley dan pasukannya untuk menghentikan Senku dan timnya yang sedang mencoba melarikan diri dari Stanley yang baru saja tiba di Ekuador. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Nah, pada chapter 177 kali ini, setelah 3 gelombang serangan yang dilakukan Stanley dan pasukannya untuk menyerang Senku dan timnya yang sedang melarikan diri gagal total, bahkan satu-satunya alat transportasi yang bisa digunakan oleh Stanley dan pasukannya untuk mengejar Senku di darat, yaitu pesawat tempur pun mengalami kerusakan berkat antisipasi Senku pada chapter yang lalu, dengan sengaja memasukkan air gula ke dalam tangki bahan bakar pesawat tempur tersebut. Hingga akhirnya pada 3 gelombang serangan yang Stanley dan pasukannya lakukan untuk menyerang Senku pun membuat pesawat tempur mereka harus mengalami kerusakan dan membuat Stanley nggak bisa bergerak kemanapun karena nggak punya alat transportasi lainnya untuk bisa mengejar Senku dan timnya. Nah, karena itu mau nggak mau Stanley dan pasukannya pun harus memperbaiki pesawat tempur tersebut sendirian dengan bantuan dari Brody, teknisi hebat yang dimiliki oleh kelompok Xeno yang saat ini sedang berada di kota Jagung, berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi jarak jauh mereka. Dan berkat masalah tersebut, maka Senku dan timnya pun bisa sedikit lega karena mereka untuk sementara waktu bisa bebas dari kejaran Stanley yang saat ini harus memperbaiki pesawat tempur mereka terlebih dahulu. Tapi meskipun saat ini Senku dan timnya sudah berada dalam kondisi yang aman, Senku memberikan instruksi kepada Ukyo untuk menyampaikan pesannya kepada teman-teman mereka yang saat ini berada di kota Jagung, yaitu mereka harus membongkar dan menganalisa mekanisme dari Medusa. Karena kalau Stanley dan pasukannya sudah berhasil memperbaiki pesawat tempur mereka, maka hanya tinggal menghitung waktu aja hingga Stanley berhasil menemukan Senku dan timnya. Dan karena itu Senku meminta agar teman-temannya yang berada di kota Jagung untuk memulai membongkar dan menganalisa mekanisme dari Medusa. Sehingga ketika teman-temannya berhasil menganalisa mekanisme dari Medusa, maka Senku dan timnya yang saat ini sedang menuju ke kota logam atau tempat di mana asal mula sinar pembatuan ribuan tahun yang lalu di bumi terjadi, dapat segera menggunakan Medusa yang berada di lokasi tujuan yang saat ini Senku dan timnya sedang dalam perjalanan, dan dapat menggunakan Medusa tersebut untuk melawan Stanley. Karena hanya Medusa lah satu-satunya alat yang bisa mengalahkan Stanley. Nah, setelah mendengar instruksi Senku tersebut, Nikki sebagai perwakilan kelompok Senku di kota Jagung pun segera memulai misi mereka dan mendiskusikan hal tersebut kepada Brody sebagai perwakilan dari kelompok Xeno untuk mau bersama-sama bekerja sama untuk membongkar dan menganalisa mekanisme dari Medusa. Nah, setelah kesepakatan dibuat, pencarian Medusa yang sebelumnya jatuh ke dalam sungai pun dilakukan. Lalu Homura pun menyelam ke dalam sungai tersebut dan berhasil menemukan Medusa. Tapi masalahnya adalah, meskipun kini Medusa telah berhasil ditemukan kembali, Nikki dan teman-temannya
Bahkan Yuzuriha pun gak bisa membongkar Medusa karena bentuknya yang cukup kecil dan sangat rumit. Karena hal tersebut, mereka pun membutuhkan bantuan dari seorang teknisi ahli yang bekerja dengan mesin rumit yang mirip seperti Medusa. Bentuk yang cukup kecil dan rumit, sama seperti jam tangan. Lalu setelah berkomunikasi dengan Ryusui yang sedang dalam perjalanan menuju titik nol, Ryusui pun berkata bahwa ia mengetahui ada seorang pembuat jam berkelas yang lokasinya agak jauh, dekat dengan bandara. Tapi karena keadaan bumi yang saat ini sudah banyak berubah, Ryusui pun bilang kalau agak sulit untuk memberi petunjuk arahnya. Tapi untungnya mereka masih memiliki Chelsea, sang ahli geografi. Dengan sedikit informasi dari Ryusui, Chelsea pun berhasil membuat peta topografi di mana lokasi pembuat jam berkelas yang dimaksud oleh Ryusui tersebut kemungkinan berada. Tapi masalah berikutnya adalah, meskipun Chelsea telah berhasil membuat peta topografi lokasi pembuat jam berkelas tersebut, mereka tetap nggak bisa ngasih tahu ke teman-teman mereka yang berada di kota Jagung karena nggak bisa mengirimkan peta tersebut ke kota Jagung. Mendengar masalah tersebut, Senku pun membuat sebuah mesin fax untuk bisa mengirimkan peta lokasi pembuat jam berkelas tersebut berada, tapi dengan menggunakan fax manual. Jadi peta topografi yang sebelumnya dibuat oleh Chelsea kemudian dipindah atau dimasukkan ke dalam sebuah kertas grafik, kertas yang isinya kotak-kotak gitu coy. Nah dari situ mereka pun bisa mengirimkan gambar peta topografi tersebut melalui radio komunikasi mereka dengan menggunakan kode Morse. Lalu Yuzuriha yang menerima kode-kode Morse yang disampaikan tersebut pun menyusun setiap kode yang disampaikan ke dalam kertas grafik, lalu menggambar kertas tersebut sesuai dengan kode yang disampaikan oleh Gen yang ditugaskan untuk mengirim pesan-pesan tersebut. Hingga akhirnya meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, tim kota Jagung pun berhasil mendapatkan peta lokasi pembuat jam berkelas tersebut. Lalu mereka pun segera menuju lokasi untuk membangkitkan pembuat jam yang dimaksud oleh Ryusui. Hingga akhirnya Joel, seorang teknisi jam berkelas pun berhasil dibangkitkan. Joel adalah seorang karakter yang cukup angkuh ketika berbicara dengan seorang pria, tapi mukanya akan selalu memerah dan jadi salah tingkah ketika berbicara dengan seorang wanita. Tapi meskipun begitu, Joel adalah seorang yang sangat ahli di bidangnya dan sangat dapat diandalkan untuk melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Nah, setelah mencoba membongkar dan menganalisa Medusa, Joel berkata bahwa Medusa bukanlah alat yang berasal dari sains manapun di abad 21. Joel juga bilang kalau kebanyakan komponennya sangat kompleks, seakan dibuat dengan menggunakan printer 3D. Selain itu, sirkuit kelistrikan dari Medusa terlihat seperti menggunakan bahan kaca atau mungkin semacam mineral yang belum diketahui oleh Joel. Lalu setelah mengutak-atik Medusa, Joel pun menemukan sesuatu komponen yang terlihat aneh di dalam Medusa tersebut yang tampak menghitam. Dan ternyata komponen yang terlihat menghitam tersebut adalah sebuah berlian, dan berlian tersebut ternyata adalah baterai yang menghubungkan semua komponen di dalam Medusa agar tetap aktif. Nah, menurut jurnas.com, ternyata peneliti di Inggris pada akhir November 2018 yang lalu telah mengumumkan bahwa mereka telah menemukan cara untuk membuat berlian yang terkena radioaktif menjadi baterai mini yang bisa bertahan sampai 5000 tahun loh coy. Sebagai catatan, saat ini listrik yang dihasilkan masih sangat kecil, hanya sekitar 15 joule dalam per gram. Sebagai pembanding, standar baterai A2 bisa menghasilkan 700 joule daya per gram. Keuntungan baterai berlian ini daya tahannya dapat mencapai 5730 tahun. Dengan menggunakan baterai berlian yang memiliki daya tahan sampai 5000-an tahun tersebut, maka jika semakin dikembangkan, baterai berlian ini bisa sangat bermanfaat untuk alat-alat kedokteran maupun antariksa seperti alat pacu jantung, satelit, bahkan pesawat luar angkasa. Baterai berlian tersebut adalah baterai berlian bertenaga nuklir yang menggunakan daya radioaktif dari sampah nuklir. Berlian buatan beradioaktif inilah yang mampu menghasilkan arus listrik lemah dari tenaga nuklir. Tapi meskipun baterai berlian ini beradioaktif, baterai berlian ini sudah dikembangkan dan tidak membahayakan bagi manusia. Menurut sains.kompas.com, manusia maksimal mengalami paparan radiasi sebanyak 50 mikrosievert dalam 1 tahun. Sementara radiasi sebanyak 100 milisievert dalam 1 tahun adalah level minimal di mana gejala kanker akan terlihat. Jika lebih, maka potensi kanker juga akan bertambah. Selain itu, ada 3 hal yang menjadi faktor utama paparan dari radiasi radioaktif tersebut, yaitu jumlah paparan, lama waktu paparan, dan jarak paparan.
Nah, lalu setelah mencoba menganalisa mekanisme Medusa tersebut, Joel pun mencoba melepaskan baterai berlian tersebut dan kemudian memasangkannya kembali. Karena menurut Joel ada kemungkinan setelah melepas dan memasangkannya kembali, Medusa mungkin akan dapat aktif kembali. Lalu setelah memasukkan baterai berliannya kembali, Joel pun berhasil mengaktifkan Medusa, lalu mencoba memberi perintah pembatuan kepada Medusa 1 meter 1 detik dan membuat dirinya pun kembali berubah menjadi batu. Lalu dengan mekanisme Medusa yang akhirnya berhasil diketahui, mampukah Senku menemukan Medusa di titik 0, tempat awal sinar pembatuan ribuan tahun yang lalu berasal, untuk bisa mengalahkan Stanley yang akan segera kembali mengejar mereka. Kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya coy. Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 177. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.